Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, puja, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai fasilitas, berbagai kenikmatan. Wabil khusus pada kesempatan ini kita bersama-sama dapat melaksanakan ibadah wajib, yaitu melaksanakan sholat Jumat bersama-sama di masjid ini. Salam serta salawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, pengikutnya, umatnya hingga yaumil qiyamah insyaallah, termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar Jumat yang suci ini, yang sakral ini, saya mengajak, marilah kita senantiasa berupaya dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, senantiasa meningkatkan mutu, bobot, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin seyakinnya bahwa takwa itulah modal yang terbesar, modal yang terbaik untuk menyongsong, untuk memasuki waktu-waktu mendatang, wabil khusus ketika kita harus memasuki alam baka, alam akhirat. Pada kesempatan yang sangat baik ini, insya Allah tidak terlalu lama, saya ingin mengajak seluruh hadirin, seluruh jamaah salat Jumat untuk sedikit merenungkan kembali, melakukan reinterpretasi, memperbaiki pemahaman baru kaitannya dengan bagaimana kita membangun kerukunan. Sekali lagi, membangun kerukunan di antara internal kita bersama. Saya masih teringat sekali sebuah hadis yang bernuansa lampu kuning, bahkan lampu merah. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Kita bisa masuk surga dengan berbagai syarat. Namun persyaratan yang juga sangat penting adalah bagaimana kita membangun silaturahim, terutama internal umat Islam. Yang buah selanjutnya adalah ukhuwah Islamiyah, dan seterusnya adalah ukhuwah watoniyah, dan seterusnya adalah stabilitas nasional, dan seterusnya dan seterusnya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita memang dipastikan memiliki agenda kegiatan sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah, baik yang secara munfarid sendiri-sendiri maupun secara berjamaah, amaliyah secara kolektif, baik itu yang statusnya wajib maupun yang statusnya sunnah, mubah dan sebagainya.
Ternyata jika kita kaji lebih mendalam, ada fikih khilafiyah, sehingga perlu menyikapinya bagaimana kita melihat perbedaan tata cara di dalam proses kegiatan kita beribadah. Ibadah itu dari sisi nawaitu, dari sisi tujuan kita harus sama, lillahi ta'ala, ikhlas, li kalimatillah, kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Hanya Allah lah tempat kita beribadah. Tujuan ibadah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepakat saya rasa semua umat Islam dari berbagai kelompok, dari berbagai mazhab, saya yakin sama. Begitu juga tentang hasil ibadah. Hasil ibadah mutlak kita sepakat. Semua ibadah hasilnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ibadah kita nanti hasilnya pahala atau tidak, memberikan rahmat lil alamin atau tidak, kita sepakat memang hasilnya ke sana. Tapi berhasil atau tidak, Allah yang pegang hak prerogatif. Manusia, kita diberi ruang gerak kebebasan untuk menentukan pilihan di dalam proses kegiatan ibadah. Sarananya, bahkan ada yang waktunya pun ada yang bebas, ada yang terikat dan sebagainya. Ada pilihan-pilihan, itulah di dalam fikih kaitannya dengan proses tata cara, mekanisme, SOP, bagaimana kita melaksanakan sebuah ibadah. Oleh sebab itu, pada awal khutbah sudah saya bacakan sebuah contoh. Hanya contoh sekaligus kita ambil dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 274 yang artinya sebagai berikut: orang-orang yang menafkahkan hartanya siang dan malam dengan cara sembunyi atau terbuka terang-terangan akan menerima pahalanya dari Tuhan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan khawatir dan tidak merasa sedih. Ayat ini memberikan satu variasi, minimal ada dua varian, ada dua model mekanisme tata cara bersedekah, berinfak, menyumbang, dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara tidak diketahui oleh orang lain, dan juga dengan cara yang terbuka, terang-terangan. Jelas di dalam ayat ini ada kalimat sirra wa alaniyatan. Sirra wa alaniyatan, secara sir maupun secara terang-terangan. Ini Al-Quran memberikan peluang sehingga melihat ibadah yang benar ternyata ada beberapa alternatif, ada variasi, ada perbedaan yang semuanya, dua-duanya ini dibenarkan oleh Al-Quran. Dengan demikian kita dituntut untuk memiliki sikap tasamuh, sikap menerima walaupun ada perbedaan. Ini menyangkut pemberian mekanisme tata cara bagaimana menyampaikan sebuah sumbangan, sedekah misalnya, infak misalnya, bahkan juga zakat sekalipun. Kalau kita telusuri lebih lanjut, sangat banyak bahwa Islam itu memberikan variasi-variasi, beberapa model yang masih dibolehkan di dalam agama Islam. Oleh sebab itu marilah kita kembangkan sikap tasamuh, sikap tenggang rasa, sikap ikhlas, menerima adanya perbedaan, wabil khusus untuk ibadah yang munfarid, yang sendiri-sendiri. Ibadahnya sholat sunnah juga ada yang cukup 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang 6 rakaat dan seterusnya. Ketika melihat perbedaan ini, marilah kita jangan memaksakan harus mengikuti pilihan saya. Jangan langsung membanding-bandingkan itu lebih baik, ini lebih benar dan sebagainya. Karena kadang-kadang ketika kita itu berdebat demikian dan tidak ada titik temu, justru akan merusak kerukunan. Dan belum lama juga ada teman yang WA mengingatkan kita hindari yang namanya asobiyah, ta'asub, menganggap pilihannya benar, pilihan teman salah. Janganlah demikian, karena pilihan-pilihan semuanya itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sehingga dijamin kebenarannya.
Tinggal marilah sekali lagi kita kembangkan sebuah wawasan yang lebih longgar lagi, lebih moderat lagi kaitan dengan pilihan-pilihan. Memang dalam ibadah itu ternyata banyak varian-varian yang semuanya insya Allah masih dibenarkan oleh agama kita. Namun demikian tetap harus waspada, harus selektif, harus hati-hati. Jika ada model baru, ada varian baru yang jelas tidak memiliki dasar, tentu kita harus tolak, kita harus hindari, kita harus tidak pakai pilihan tersebut. Tapi ternyata sangat banyak, bahkan di dalam sholat sekalipun, bahkan di dalam rukun sholat sekalipun. Pernah saya sampaikan juga, pernah saya baca dalam sebuah kitab juga, membaca basmalah ketika kita sholat maghrib, isya, subuh oleh imam itu saja juga ada pilihan. Ada imam yang membaca basmalahnya keras, monggo. Imam yang membacanya secara sir, monggo. Nah, karena masjid kita rata-rata memilih satu pilihan, pilihan lain yang dianggap boleh pun jarang dilaksanakan. Nah, ini kadang-kadang kita tumbuh muncul secara tanpa kita sadari sikap asobiyah, sikap ta'asub, sikap yang benar ini, yang itu salah. Bahkan banyak ulama besar yang mempraktekkan kadang pakai A, kadang pakai B. Pernah kita baca juga ada ulama besar dari Nahdlatul Ulama ketika berjamaah dengan ulama besar dari Muhammadiyah, mereka saling mengalah. Ulama NU ketika ke Muhammadiyah, dia tidak pakai kunut subuh dan sebaliknya, dan mengalah demi kebaikan, demi kerukunan, ternyata itu juga berpahala. Nah, oleh sebab itu marilah kita senantiasa membuka diri, membesarkan rasa kebersamaan kita dengan cara menghormati jika ternyata ada perbedaan dan insya Allah kita akan terhindar apa yang namanya ta'asub, apalagi memaksakan pilihan saya yang benar, pilihan orang lain yang benar. Oleh sebab itu marilah senantiasa kita mohon pada Allah dan senantiasa berikhtiar untuk mengembangkan bagaimana cara ibadah yang lebih menumbuhkan ukhuwah, silaturahim, kerukunan di antara kita bersama, karena itu merupakan kontribusi besar bagi kerukunan nasional, integrasi nasional, dan juga stabilitas nasional. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita bersama di dalam menjabarkan dan mengamalkan ajaran Islam yang penuh dengan sikap tawasud dan sikap tawazun dalam rangka menuju Islam yang kafah dan membuahkan rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis sholihin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat Masjid Al-Iman rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini saya ingin menekankan kembali bahwa di dalam tata cara ibadah, ingat tata cara ibadah bukan tujuan, bukan nawaitu, bukan hasil ibadah, menyangkut proses ibadah ternyata ada perbedaan, ada keragaman, ada variasi, tetapi terbatas. Untuk itu malah kita harus mempelajari berbagai cara tersebut yang sumbernya jelas-jelas valid, sahih, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan mudah memberi label kepada sesama umat Islam yang memiliki tata cara mungkin agak berbeda dari kita semuanya, baik itu menyangkut yang wajib maupun yang menyangkut yang sunnah. Yang kedua, malah kita hindari saling olok-olok kaitannya dengan perbedaan cara ibadah, karena Allah pun juga mengingatkan golongan yang mengolok-olok itu belum tentu lebih jelek daripada yang mengolok-olok.
Oleh sebab itu, Islam yang sangat mulia, Islam yang sangat tinggi, Islam yang sangat sempurna. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa al-Islamu ya'lu wa la yula alaih. Islam itu sangat tinggi, sangat mulia, benar-benar dapat kita jaga karena di antara kita penuh dengan kerukunan, penuh dengan toleransi, penuh dengan tasamuh, sehingga benar-benar kita bisa membangun kerukunan di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah memberikan kemudahan, berbagai fasilitas kepada kita semuanya, sekali lagi dalam menjalankan berbagai ajaran Islam dalam rangka membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita tutup bersama-sama dengan membaca doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'i wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wa abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Salatu wassalamu alaik. Ya